Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Hadi Mulya dari SMK Negeri 1 Gebang, Guru Produktif PKJ. Pada bulan ini atau pada kesempatan kali ini yang akan saya angkat adalah kurangnya pemahaman rutin statis dan dinamis. Jadi permasalahan yang saya angkat kali ini itu lebih menjurus, lebih spesifik, tidak umum lagi seperti permasalahan yang saya angkat bulan sebelumnya. Nah, akar permasalahannya adalah ini memang saya jumpai ketika di kelas. Jadi ketika kemarin ujian itu begitu dicek itu anak-anak cenderung tertukar mana net ID yang harus didaftarkan di router ketika mengkonfigurasi routing status dinamis. Jadi yang sedang saya angkat itu adalah permasalahan tentang konfigurasi routing status dan dinamis di dalam mata pelajaran AIJ kelas 11. Nah, ini akar permasalahannya adalah mereka cenderung tukar mana net ID yang didaftarkan di router ketika mengkonfigurasi routing status dinamis. Jadi kadang harusnya statis malah dinamis, harusnya dinamis malah statis. Kemudian alternatif solusi umum, jadi biasanya kalau ada permasalahan pasti pemecahnya begini. Jadi pertama diperkuat dulu pemahaman materi atau konsep prinsip rutinnya, kemudian beri penjelasan tambahan seperti contoh aktualisasi dalam kehidupan sehari. Artinya untuk membantu mempermudah anak membayangkan atau mengenali ini sebenarnya routing itu seperti apa sih. Jadi nanti dengan harapan kalau misalnya mereka sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari karena memang mereka jumpai, jadi akan lebih mudah memahami materi tersebut. Kemudian nanti terakhir itu dicek kembali dengan melaksanakan tes atau ujian, bisa lisan, bisa praktek ataupun bisa tertulis. Nah, alternatif solusi khusus yang saya berikan, ini pertama tentang routing status dulu. Jadi pertama kita kuatkan lagi pemahaman materinya tentang konsepnya, tentang prinsip routingnya, yang status itu seperti apa, proses gimana, ini gimana. Kemudian dari aktualisasi routing status itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Jadi seperti routing status ibarat kita saat mau pergi ke suatu tempat tapi kita membawa kendaraan sendiri atau kita mengendarai kendaraan sendiri. Artinya semua jalur yang akan kita pilih itu kita sendiri yang menentukan karena kita tidak mengikut ke orang lain. Jadi kita harus tahu betul jalur mana yang akan kita lewati, kemudian hingga sampai ke arah mana dan tujuannya juga biar nanti bisa sampai dengan singkat atau efektif lah. Kemudian ajak mereka kembali untuk praktik routing statis. Jadi kalau sudah diberikan pemahaman, kemudian sudah diberikan aktualisasi, sudah mulai ada gambaran lagi, baru kita ajak lagi praktek routing statis itu seperti apa. Mana konsepnya sebenarnya sudah diangkat di permasalahan atau di materi yang saya angkat di bulan sebelumnya. Kemudian terakhir jangan lupa itu beri soal atau beri contoh praktek beserta penyelesaian. Jadi kita jangan hanya memberikan persoalan saja, tapi kita juga harus mengajak anak-anak untuk memecahkan masalahnya seperti apa. Kemudian alternatif solusi yang ketiga itu penguatan pemahaman materi tentang routing dinamisnya. Jadi tadi setelah selesai routing statis kita bawa ke routing dinamis, yang mana konsepnya sih sebenarnya mirip-mirip tapi agak sedikit berbeda karena kalau di routing dinamis itu ibarat sama kita akan pergi ke suatu tempat tapi kita mengikut ke kendaraan orang atau mengikut ke angkutan umum yang mana sepenuhnya sepenuhnya jalurnya itu ditentukan oleh yang punya kendaraan. Jadi kita tidak bisa mengatur, tidak bisa milih mau kemananya. Jadi benar-benar harus ikut ke mana si supir atau si pengendaranya akan bergerak. Kemudian nanti setelah diberikan pemahaman, ajak lagi praktek. Kemudian nanti kalian dibandingkan routing status itu bagaimana, routing dinamis itu bagaimana, karena perbedaannya adalah terletak di net ID-nya. Jadi net ID-nya kalau misalnya di routing statis itu yang harus didaftarkan itu adalah net ID yang tidak berhubungan langsung dengan routernya. Sementara dalam routing dinamis justru kebalikannya, yaitu yang berhubungan langsung dengan routernya itu yang didaftarkan. Karena kalau dalam routing dinamis nanti sesama router akan saling komunikasi, akan saling mengenalkan net ID yang terdaftar di dalam router masing-masing. Seperti itu ya. Ini
eh, enaknya memang disertai dengan praktek kalau di kelas itu. Kalau misalnya memang hanya penjelasan itu akan susah sampai ke anak-anak. Kemudian terakhir sama beri contoh soal beserta penjelasannya. Nanti kalau sudah dikenal dengan rutin statis contohnya seperti apa, penyelesaiannya bagaimana, itu kita ajak mereka untuk membandingkan juga dengan rutin statis. Jadi mumpun masih hangat gitu, dari rutin dinamis di mana, kemudian rutin statis juga bagaimana, jadi nanti mereka harapannya bisa lebih mengerti. Nah, hasil pemecahan masalah memang tidak begitu banyak signifikan, tapi pengetahuan anak tentang rutin statis dan dinamis itu memang lebih banyak bertambah dibandingkan sebelumnya. Nah, adapun hasil sumber rujukan atau solusi pemecahan masalahnya ini ada dari 2 link yang saya sertakan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa digunakan juga untuk teman-teman yang lain dan dalam menghadapi permasalahan yang sama. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.